perbedaan rapid antigen dengan swab rapid ya dok? Nah itu tadi salah satu pertanyaan yang muncul dari masyarakat terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ID Cabang Jember, kali ini kita akan membahas apa strategi dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 agar tidak bertambah luas. Bersama saya Dr. Sandy Dibertiwi dan narasumber kita dari Satgas COVID-19 ID Cabang Jember, Dr. Angga Mardro Raharjo, spesialis paru. Sebelumnya, kita berdua akan mengaplikasikan cara memakai hand sanitizer sebagai salah satu upaya mencegah meluasnya COVID-19. Mari dok. Telapak tangan dulu, kemudian punggung tangan, antara sela-sela jari, kemudian kita putar ibu jari, terus kemudian ujung-ujung jari. Selesai. Selamat siang dokter. Selamat siang dok. Sehat ya dok? Sehat dok. Oke, angka penderita COVID-19 di Jember menjulang tinggi dok. Kita sudah sama-sama tahu bahwa cara mencegahnya adalah dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Apakah ada strategi lain dok agar angkanya tidak bertambah lagi? Strategi yang utama adalah 3M dok, tetap 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu yang penting dok. Jadi apapun, dimanapun, kita harus selalu terapkan 3M. Mungkin bisa agak dijelaskan sedikit dok mengenai mungkin yang pertama memakai masker. Baik, memakai masker itu dimanapun kita berada, ataupun baik di luar rumah, di dalam rumah, apalagi ketika di dalam rumah ada yang sakit, tetap kita harus memakai masker. Bagaimana kita memakai masker? Mulai ujung dari hidung sampai dagu ini sudah tutup rapat ya. Terus kemudian perhatikan bahan maskernya. Masker yang baik adalah masker yang 3 lapis. Atau misalkan ada masker kain, ya sebaiknya ditambahkan lagi dengan tisu di dalamnya sehingga partikel-partikel yang masuk itu tidak langsung masuk ke dalam saluran napas kita. Memang banyak sekali sekarang dijual masker-masker yang cantik ya, ada renda-rendanya, ada manik-maniknya, tapi tetap ya sebaiknya kita harus perhatikan standar kelayakan pakai maskernya. Jangan sampai terlihat cantik tapi ternyata tidak melindungi. Nah, itu untuk pemakaian masker. Terus kemudian sebaiknya masker itu hanya dipakai selama 4 jam atau terlihat sudah mulai tidak nyaman basah. Itu harus segera kita ganti lagi. Sehingga hemat saya kemanapun kita pergi, kita selalu membawa masker yang lebih. Jangan hanya 1, tapi mungkin 3 atau 4 begitu. Sehingga kalau misalkan masker bedah seperti ini ya kita harus lipat, kemudian kita ganti yang baru. Tapi ingat juga, waktu untuk membuangnya jangan sembarangan membuangnya. Kita harus pisahkan karena bagaimanapun masker ini adalah juga sumber penularan juga kalau tidak dibuang dengan baik, tidak disimpan dengan baik. Tambah nanti bisa menular yang lain. Itu untuk maskernya. Kemudian mencuci tangan. Sampai saat ini yang paling baik adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Untuk hand sanitizer, bila tangan tidak terlihat kotor, itu oke. Tapi seyogyanya sebisa mungkin kita harus menggunakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Apapun itu tidak perlu yang sabun yang mahal-mahal, yang penting sabun dan air mengalir. Terus kemudian kita harus waspada juga. Kadang-kadang kita sudah memakai masker, tapi tangan kita ini masih belum terbiasa untuk tidak menyentuh wajah saat tangan kita bersih. Ini yang jadi masalah. Penularan terjadi. Saat ini kita lihat masyarakat sudah banyak memakai masker, tapi kok kenapa masih tinggi saja? Nah, mungkin karena tangan dari anggota masyarakat tadi itu yang masih kotor tetap masih sempat bersalaman, masih menyentuh benda-benda yang disentuh orang lain, terus kemudian tidak sengaja dia mengucek-ucek mata, menyentuh wajah. Nah, sehingga virus yang tadinya harusnya tidak masuk ke dia dengan sengaja tanpa disadari masuk ke tubuhnya sendiri dok. Itu. Terus kemudian yang terakhir menjaga jarak. Baik, menjaga jarak. Kita tahu ini libur panjang semuanya selalu ingin bertemu keluarga. Monggo silakan bertemu keluarga. Apalagi karena sudah kita menghadapi pandemi ini sudah lama ya. Sudah sekitar 8-9 bulan ini ya. Bahkan untuk di Cina sendiri ini COVID sudah mau ulang tahun ya, setahun ya. Jadi tetap meskipun kita berhubungan keluarga, tetap kita harus menjaga jarak. Apalagi di keluarga kita misalkan ada orang-orang yang rentan, orang lansia, ataupun anak-anak. Nah,
meskipun kita bertemu dengan keluarga, tetap kita harus jaga jarak, memakai masker. Seyogyanya juga tidak bersalam-salaman. Nah, menjaga jarak itu sebaiknya ya memang 1,5 meter lebih ya. Cuman kalau tidak bisa ya sebaiknya tidak bersalaman dan tetap memakai masker. Begitu, apalagi kalau kita bertemu dengan handai tolan yang berada dari luar kota, yang jaraknya jauh, ya kita tidak pernah tahu di sana bagaimana, dan juga kita tidak pernah tahu bagaimana kita di sini terhadap keluarga kita yang bersangkutan. Begitu, Dok. Menghindari kerumunan juga perlu kita hindari ya, Dok? Betul, ya. Sebaiknya tidak berkerumun, Dok, karena meskipun di dalam, apalagi di dalam ruangan ya, di dalam ruangan yang berkerumun itu konsentrasi virusnya jauh lebih tinggi daripada tidak berkerumun ya. Nah, kemudian di luar ruangan pun juga begitu. Misalkan antrian mengantri membeli tiket atau segala macam, itu ya sebaiknya kita harus menjaga jarak, kita menunggu kerumunannya berkurang baru kemudian kita masuk untuk membeli tiket atau apa yang kita perlukan. Begitu, Dok. Berarti yang penting ini masker jangan sampai pernah lepas ya, Dok? Betul, meskipun betul, masker Dok. cantik-cantik tapi Iya. tetap harus 3 lapis. Iya. Dan nggak boleh lepas. Betul, Dok. Gimana? Misalkan kalau kita mau melepas, bagaimana ini udah 4 jam kita cari dulu lingkungan yang bisa aman, yang tidak banyak kerumunan orang ya. Kita menyendiri dulu baru kita ganti. Jangan di tengah-tengah kerumunan kita lepas masker kita ganti lagi, enggak. Kita agak menjauh dulu dari kerumunan, karena apa? Menghindari, begitu kita lepas masker ini berarti kita berpotensial terpapar. Nah, sehingga itu yang perlu mungkin diingat oleh teman-teman sahabat ID Jember, bahwa tidak hanya memakai masker saja, tapi tangan dan juga bagaimana kita mengganti masker secara berkala itu juga merupakan hal yang penting. Mungkin ada tambahan lain selain 3M, Dok? Mungkin dengan gizi yang cukup? Ya, tetap. Nah, kemudian, Dok, yang lain, tetap saja kita beraktivitas seperti biasa, bekerja, kemudian misalkan ada yang aktivitas yang lain, hobi, olahraga, monggo silakan. Cuman ingat, meskipun berolahraga, ingat tetap jangan berkerumun. Kalau bisa bersepeda, misalkan sekarang lagi tren sepeda, ya sepedalah sendiri-sendiri atau jangan terlalu banyak kelompoknya. Saat setelah beristirahat juga begitu. Jangan terus karena lelah bersepeda, akhirnya kita di pinggir jalan begitu, terus kita melepas masker sambil kita bercanda. Nah, itu sama saja ya. Itu juga merupakan risiko buat kita sendiri, sehingga yang tadinya kita inginnya sehat malah menjadi sakit. Nah, itu sudah banyak kan klaster-klaster yang berasal dari kelompok olahraga. Bukan menegatifkan olahraganya, tapi bagaimana cara kita berperilaku saat berolahraga itu gitu. Olahraga tetap harus selalu penting kita jaga. Gitu, Dok. Oke. Beberapa hari yang lalu kami sudah melempar Q&A di Instagram kami @idjember. Ya, Dok. Kami sudah menghimpun beberapa pertanyaan dan memilah beberapa pertanyaan yang serupa. Untuk pertanyaan pertama ini adalah dari Anggri Diaksa. Pertanyaannya adalah, pasien indikasi rujuk tapi semua RS penuh. Apa yang bisa kami lakukan di FKTP, terutama untuk ibu hamil? Kayaknya pertanyaannya dari teman-teman yang di FKTP ya. Baik, Dok. Jadi begini, hal ini kan sebenarnya sudah dari awal-awal pandemi ini sudah pernah diprediksikan bahwa akan terjadi situasi di mana rumah sakit penuh, dan saat ini betul terjadi. Nah, bagaimana kita menghadapi atau mengelola pasien-pasien, istilahnya seseorang dengan COVID yang positif bila berada di FKTP. Nah, kalau memang tidak bergejala sedang atau berat, monggo silakan untuk isolasi mandiri di rumah. Tapi yang penting adalah kita harus edukasi masyarakat bahwa bagaimana mengelola pasien ini atau seseorang dengan COVID ini berada di rumah. Tetap kita perlakukan seperti sebagaimana kita perlakukan di rumah sakit, yaitu kita sediakan satu ruangan sendiri bagi seseorang yang menderita COVID tersebut. Terus kemudian orang yang anggota keluarganya itu juga dilatih bagaimana untuk melayani kebutuhannya. Ya, kita tahu bahwa bagaimana virus ini menular. Jangan di dalam rumah, tetap harus memakai masker, menjaga jarak, 3M tadi itu, ya. Dan terus kemudian untuk alat-alat makannya, alat-alat makan sebaiknya kalau bisa sekali pakai, apakah dengan bungkusan, apakah dengan nasi kotak atau bagaimana, itu tetap harus dilakukan. Terus kemudian setelah kita berikan, kemudian langsung segera dibuang. Tapi misalkan anggota keluarga tersebut tidak bisa
menyediakan yang sekali pakai, ya sebaiknya digunakan yang hanya untuk pasien itu sendiri atau seseorang itu sendiri, sehingga nanti hanya khusus untuk penderita COVID itu sendiri. Kemudian di FKTP, misalkan ternyata di rumah nggak bisa, kan kita tahu sendiri bahwa sebagian besar kita, ya sebagian besar masyarakat kita itu tidak punya rumah yang luas, ya. Misalkan rumah sederhana, buka pintu ketemu lagi gitu. Nah, bagaimana ya, sebaiknya kalau memang tidak bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah, ya monggo dibawa ke fasilitas kesehatan. Terus bagaimana fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk itu? Nah, ini yang sedang dipersiapkan memang, ya, bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Nah, sebaiknya kalau memang tidak bisa, ya sekarang sudah ada rumah sakit darurat, ya, di JSG, apakah bisa diupayakan untuk ke sana. Kalau memang di puskesmas, di FKTP yang memang itu memang tidak menyediakan ruang isolasi khusus, malah tadi misalkan seseorang dengan COVID itu dipaksakan masuk ke situ, membahayakan pasien-pasien yang sakit yang lainnya dirawat di sana, gitu. Jadi kalau memang tidak bisa dirawat istilahnya di rumah, ya sebaiknya dibawa ke rumah sakit darurat yang kita miliki di JSG, gitu. Nanti koordinasi antar terus kemudian itu ibu hamil. Nah, ibu hamil itu bagaimanapun ya dia rentan, ya. Ternyata memang sekarang trennya ibu-ibu hamil itu kalau tidak reaktif terus kemudian bisa ternyata positif. Bagaimana menyikapi hal itu? Nah, tetap seperti yang tadi, kita harus pastikan gizi untuk ibu hamil itu. Terus kemudian kita pantau kapan dia istilahnya kesan persalinannya. Nah, sebelum kita harus koordinasi lintas sektor, mulai dari FKTP, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, rujukan di mana bisa dilakukan persalinan untuk pasien COVID itu, ya. Di rumah sakit yang rujukan itu sebagian besar sudah bisa melayani rujukan COVID, ya, itu bisa melayani persalinan dengan COVID, ya. Jangan sampai hanya karena COVID terus kemudian tata laksana atau pertolongan terhadap persalinan ini yang merupakan indikator kesehatan itu jadi terbengkalai, ya. Kita harus berupaya bagaimana supaya meskipun COVID jangan sampai kita menegasikan pelayanan untuk ibu hamil dan persalinan, gitu, Dok. Berarti gini ya, Dok, jadi kita FKTP juga harus siap, ya, dengan segala resiko. Jadi penanganan ibu hamil ini mungkin bisa tetap seperti biasa, hanya perketat prokes dan kesiapan dari FKTP itu sendiri untuk menangani baik itu bumil yang reaktif maupun bumil yang COVID. Dan yang penting adalah koordinasi lintas sektornya, Dok. Pertanyaan kedua dari Eva Melina, yang ini ada 2 pertanyaan, Dok. Iya, Yang Dok. pertama, kenapa virus ini gejalanya beda di tiap orang dan apa yang mempengaruhi itu? Dan yang kedua, apakah orang tanpa gejala bisa menularkan? Baik, yang kedua dulu, ya, saya jawab, Dok, ya. Apakah OTG bisa menularkan? Jelas akan menularkan, Dok, kalau memang dia memiliki virus itu dan dibuktikan dengan PCR yang positif. Oleh karena itu, tambah yang lebih berbahaya adalah OTG seperti ini. Kadang-kadang pasien-pasien yang kita rawat dengan COVID itu lansia, dia tidak pernah keluar rumah. Terus dari mana dia mendapatkan virus itu kalau dia tidak keluar rumah? Ya mestinya ya dari anggota keluarga yang lain yang OTG, ya. Dia pulang dari mana, dari luar rumah, terus kemudian membawa virus itu, kemudian dia menularkan pada lansia atau anggota keluarga yang lansia. Nah, ini sangat bahaya, ya. Jadi meskipun tidak bergejala, tetap, ya, kita harus menjaga lingkungan kita, keluarga kita. Terus kemudian yang kedua adalah kenapa kok bisa beda-beda? Nah, virus ini itu seperti katalisator. Jadi pada orang-orang yang tidak mempunyai penyakit penyerta, memang gejalanya ringan saja, atau mungkin hanya demam sebentar, batuk pilek. Tapi kemudian pada orang-orang yang sudah memiliki komorbid sebelumnya atau penyakit penyerta sebelumnya, virus ini bisa katalisator sebagai bensin. Jadi andaikan itu ada sekam, gitu, ya. Nah, virus itu seperti bensinnya, dia menyiram bensinnya. Misalkan sekamnya hanya terbakar sedikit, jadi besar. Nah, itu kenapa virus ini pada orang-orang tanpa komorbid itu gejalanya ringan saja. Tapi kalau dengan komorbid, gejalanya bisa bermacam-macam. Misalkan pasien dengan yang memiliki riwayat stroke sebelumnya, ya tampaknya seperti stroke ulangan. Kemudian pasien dengan gangguan metabolik, gitu, metabolic. Terus seperti gangguan metabolik ulangan, gitu, yang berat. Nah, ini yang membuat kenapa fenomena di lapangan bisa berbeda-beda, gitu, gejalanya.
kita tahu bahwa virus ini tuh menempel di reseptor namanya ACE2 dan TMMPRSE. Jadi celakanya reseptor ini tuh berada di seluruh organ, terutama organ-organ penting. Sehingga di mana virus itu menempel, disitulah dia menimbulkan gejala. Tidak hanya sekarang trennya bahwa di lapangan tidak hanya respirasi, tambah sekarang yang terjadi adalah gangguan pencernaan, mual, muntah, diare, terus kemudian ya seperti itu ya seperti stroke ulangan. Padahal mungkin CT scan-nya baik-baik saja, tapi kesannya seperti stroke ulangan. Nah itu dok yang perlu kita waspadai. Apakah imun seseorang bisa mempengaruhi gejala yang timbul juga dok? Betul dok, betul ya. Jadi seseorang yang imunnya rendah mungkin akan memiliki gejala yang lebih berat, atau kemudian berapa lama dia terkenanya. Kadang-kadang ketidakwaspadaan kita terhadap gejala yang seseorang yang alami itu membuat kondisi makin memburuk. Karena dalam penanganan COVID ini yang penting adalah timing, di mana dia itu seringan mungkin segera kita obati, itu lebih baik hasilnya daripada dia sudah datang ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan dengan sudah keadaan buruk. Itu jauh lebih berat dan potensi kematiannya jauh lebih tinggi pada orang-orang yang datang ke rumah sakit sudah dengan gejala berat. Gitu dok. Pertanyaan ketiga ini dari Elvira Dagama. Bagaimana penanganan kelanjutan COVID di tahun 2021? Baik dok, nah ini ya pertanyaan menarik ya. Kita tahu ya, kita sudah di Indonesia sendiri ini sudah 9 bulan ya kita menghadapi ini, dan tampaknya trennya masih akan terus naik. Sehingga mungkin dok di tahun 2021 tetap berjuang untuk melawan pandemi ini ya. Saya mohon kepada masyarakat luas, terutama sobat-sobat ID itu untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M dok. Ya, jangan kendor dan ingat ya, jangan malu misalkan untuk melaporkan atau istilahnya mengakui kalau dirinya itu COVID ya. Karena apa? Dengan mengakui terus melaporkan anggota keluarga atau anggota masyarakat yang dia tahu COVID itu akan mencegah penyebaran lebih lanjut ya. Jadi membuat kita jadi lebih sadar, lebih waspada ya. Karena ingat, penyebaran itu terjadi akibat orang-orang tidak bertanggung jawab. Yang entah itu karena dia tuh tidak merasa dia tuh sakit, entah dia itu memang sengaja untuk begitu. Nah itu yang menjadi masalah kita bersama sekarang. Begitu dok. Ternyata ini ada 2 pertanyaan dari Elvina Dagama. Yang selanjutnya adalah, menurut dokter apakah vaksin sudah cukup efektif untuk menangani COVID? Ya, tentang vaksin ya dok. Jadi dalam penanganan COVID ini semua sumber daya yang kita miliki, termasuk vaksin ini sebaiknya kita pergunakan. Nah, vaksin ini meskipun nanti misalkan sudah datang dan kita semua divaksin, tetap kita tidak boleh kendor terhadap protokol kesehatan. Karena kita tahu bahwa vaksin itu bisa mencegah penyebaran lebih lanjut. Tapi bila masyarakat itu tetap abai terhadap protokol kesehatan, ya mungkin vaksin kesannya tidak akan berguna dok. Gitu. Karena kita tahu bahwa virus ini bermutasi dengan cepat dan sekarang sudah ditemukan mutasi-mutasi di beberapa negara ya, terakhir itu di Inggris ya. Nah, tapi apakah perlu vaksin? Tetap perlu ya, tetap perlu, karena dengan vaksin kita akan banyak melindungi orang-orang yang memang satu rentan, terus kemudian berisiko tinggi begitu ya. Tapi apakah dengan vaksin itu semuanya selesai? Tidak. Tentu tetap kita kembali lagi ke protokol kesehatan. Begitu dok. Pertanyaan selanjutnya dari Sri.endang2. Apa perbedaan rapid antigen dengan rapid yang lain juga swab ya dok? Mungkin maksudnya rapid antigen yang swab antigen juga ya dok? Iya dok, baik. Jadi rapid antibody, terus kemudian swab antigen, kemudian swab PCR itu adalah alat untuk mendiagnosis ya penyakit COVID-19 ini. Yang perlu kita tahu adalah swab antibody, rapid antibody dan swab antigen itu hanya untuk istilahnya screening. Jadi tidak untuk menegakkan diagnosis dari COVID. Jadi apabila seseorang itu misalkan rapidnya
negatif, kemudian swab antigennya juga negatif, belum tentu seseorang itu tidak memiliki COVID. Jadi peruntukannya sebaiknya kalau untuk swab antigen dan rapid antibody itu hanya untuk screening saja, misalkan untuk perjalanan atau kita mau melewati suatu kota begitu. Tapi untuk menegakkan seseorang ini COVID atau enggak, tetap kita berpedoman pada swab PCR begitu dok. Jadi penggunaannya harus tepat. Jadi jangan sampai saya loh enggak kena COVID, saya sudah swab antigen, enggak begitu. Ya, gitu. Dan ini yang perlu kita berikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa meskipun diambilnya lewat swab, tapi tetap itu bukan PCR, karena PCR ya yang menjadi gold standar dari penegakan diagnosis untuk COVID. Karena dengan PCR kita bisa tahu partikel dari virusnya gitu. Kalau swab antigen enggak, ya hanya antigen itu bisa bermacam-macam ya. Tapi saya sudah di rumah sakit itu beberapa swab antigen negatif, tapi swab PCR-nya positif dengan gejala. Nah, seperti itu, dok. Jadi peruntukannya harus benar. Berarti kesimpulannya hanya untuk screening, ya, dok? Dan ya. Itu tidak spesifik untuk COVID, betul, dok. Oke. Begitu, lalu, dok. Pertanyaan selanjutnya, tadi ini yang dari Endang sudah dijawab, sepertinya keefektifan. Ini juga sudah dijawab. Efektif atau tidak, itu tadi penentukannya. Kalau untuk rapid swab antigen yang cepat itu ya penentukannya hanya untuk screening, untuk kita mau melakukan perjalanan keluar kota dengan pesawat atau dengan kereta api itu dok. Tapi tidak untuk mendiagnosis ini COVID atau enggak begitu. Dan tetap orang-orang yang sudah pernah di swab antigen dan negatif dimanapun dia tetap harus protokol kesehatan dipatuhi dok. Pertanyaan dari saya pribadi dok, sebagai dokter puskesmas. Dok? Masyarakat ini banyak yang ketakutan apabila dihubungi oleh pihak puskesmas atau kalau sampai ketahuan oleh tetangga terutama. Nah mungkin ini ada saran dok, jadi biar masyarakat itu nggak ketakutan. Karena kita ini sebenarnya juga bukan pengen nakut-nakutin. Iya, baik. Jadi kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa COVID ini musuh kita bersama. Tidak hanya tenaga kesehatan. Fenomena yang terjadi adalah di luar sana masyarakat itu abai. Ya, kalau belum ada 1-2 anggota keluarganya atau anggota masyarakat yang terkena, dia istilahnya tidak percaya. Masa dia ada COVID ini? Ya kita lihat ya di beberapa tempat gitu masih aja dapat kerumunan, tidak mau pakai masker begitu. Ya, tapi kalau begitu satu sudah kena, bukanlah ditolong, tapi teman-teman dijauhi. Nah ini membuat stigma akhirnya, sehingga yang terkena COVID ini menjadi dia menyembunyikan diri, terus kemudian dia merahasiakan identitasnya. Nah ini tambah menurut saya menjadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri. Jadi hemat saya, jangan kita jauhi atau jangan kita malu-malu kita mengakui kalau saya COVID atau saudara ini COVID gini gitu ya. Kita laporkan saja ke puskesmas, karena dari di situ nanti puskesmas yang dan tenaga kesehatan yang di ujung tombak itu sudah mempunyai istilahnya protokolnya. Apa yang harus dilakukan, bagaimana harus dilakukan. Bukan tujuannya untuk menstigma, tapi untuk mencegah supaya penularan tidak jadi lebih luas. Nah, terus kemudian bagaimana masyarakat yang istilahnya di dalam satu RT atau RW itu ada anggota anggota masyarakatnya itu yang terkena, ya kita bantu. Jadi kita himbau untuk rumah tangga yang memiliki anggota keluarga yang COVID itu tetap berada di dalam rumah, misalnya isolasi mandiri kalau memang tidak bergejala berat atau memiliki anggota keluarga yang memang saat ini sedang di rumah sakit dirawat dengan gejala COVID. Nah, anggota masyarakat keluarga yang di rumah tadi itu kita bantu dok, mulai dari kebutuhan sehari-harinya, terus kemudian kadang-kadang pulsa kan sekarang kan jadi kebutuhan primer ya dok. Nah itu kita bantu ya, jangan terus tambah ditutup jalannya sehingga tidak bisa makan, sudah dikucilkan tidak bisa makan. Nah itu yang salah, nggak boleh begitu. Kita harus bersama-sama bahu-membahu bagaimana seseorang yang sakit harus kita obati ya. Terus yang kontak ya sebaiknya ya isolasi mandiri di rumah, dan tetap kita harus bantu dok. Bagaimanapun dia 14 hari loh tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Nah ini tanggung jawab dari masyarakat sekitarnya, rukun tetangganya, rukun warganya begitu. Bisa kok dok, bisa. Hal itu bisa terjadi kalau kita mau dan kita concern atau perhatian terhadap hal itu dok.
Jadi memang ini PR kita bersama. Betul dok. Karena di Betul. pandemi, Iya. jadi kita harus saling terbuka dan saling kerjasama. Iya ya, dok, saling bahu membahu. Jangan sebenarnya hanya kita berpikir pada diri kita sendiri, jangan. Betul. Kita harus berpikir untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita dok. Begitu dok. Oke, terima kasih banyak Dokter Angga. Penjelasannya sangat bermanfaat bagi kami dan mudah-mudahan pandemi ini segera usai ya dok. Karena Dokter Angga sudah jenuh apa belum ya? Masih semangat ya? Jenuh sekali. Oh, tapi harus tetap semangat ya dok. Oke, terima kasih banyak Dokter Angga. Oke, demikian penjelasan dari kami kali ini. Selanjutnya kita mau bahas topik apa lagi ya di channel YouTube ID Jember Official. Yuk tulis saran dan masukkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton acara ini. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasi pada video ini agar kamu menjadi yang pertama mengetahui video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Masyarakat sehat, masyarakat sejahtera.